Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Ibnu Khattab namanya Abdullah yang kemudian dibunuh. Itu dia pernah dikirim oleh Nabi SAW bersama seorang Ansari. Waktu itu masih Muslim. Kemudian dia malah membunuh Ansari tadi dan merampas hartanya. Maka itulah sebabnya dia dibunuh oleh Nabi SAW tanpa ampun tadi. Nah, dengan Ikrimah dia naik kapal lari, kemudian sampai di atas kapal dia kemudian terombang-ambing oleh ombak, dan orang-orang mengatakan akhlisu fa innal aliha la tunjikum. Jadi orang-orang kafir itu kalau pas lagi ketakutan di kapal dan sebagainya, maka mereka itu menyerunya kepada Allah yang ada di atas langit, ya. Tuhan-Tuhan yang di bumi yang 6 itu enggak dipanggil. Itulah maksud akhlisu fa innal alihata la tunjikum. Nah, terus Ikrimah ini membatin dalam hatinya, kalau memang ikhlas itulah yang menyebabkan keselamatan, maka saya bersumpah kalau saya selamat, saya akan datang kepada Muhammad dan saya akan baiat, dan pasti dia sangat pemaaf. Nah, dia yakin bahwa Nabi SAW memaafkan, meskipun dia termasuk dari daftar 9 orang yang kemudian sudah kita bicarakan, ya. Kalau di kitab ini kita baca kemarin itu hanya 7 orang, ya. 4 tambah 2 tambah Abdullah bin Sarah, jadinya 7 kan. Tapi di kitab yang lain ada 9 orang yang menjadi daftar dalam masuk daftar hitamnya Nabi SAW. Qala rahimahullah, bab 148 dalam kitab saya, babun fil imam yamna'ul qatil as-salab in ra'a wal faras was silahu minas sadabi. Imam itu boleh mencegah dari orang yang membunuh musuh dari mengambil salapnya kalau dia itu berpendapat seperti itu. Jadi salap ini dikembalikan ijtihadnya kepada imam, boleh dikasihkan, boleh tidak kalau memang ada suatu sebab dia menahannya. Kemudian fikihnya Imam Abu Dawud, wal farasu was silahu minas salaf. Kuda dan senjata termasuk salap. Nah, untuk faras ini diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah taala, tapi fikihnya Abu Dawud al faras minas salaf, minas salaf. Fadhal. Nabi Allah dan Abu bin Malik bin Al-Askari para Faris bin Masih bin Harisah Sri Maswatin Muqtah para Faqani Madadiyah min ahli Yaman laysa ma'ahu ghayru sayfihi pada haraba julun min muslimina jazura fasa'alahu madadi ta'ifatan min jildihi fa'atahu iyahu fatahazu fayhayatid Ad-Daraki al-Junnah, perisai ini. Ramadana walakinna jumu'ar rum wa fihi rajulun ala farasin lahu asqara alaihi sarhun mudhabun wa sirahun mudhabun. Mudhabun yang dihiasi emas, ya, dari kata-kata zahab. Semuanya mudhab atau ada yang mudhab? Tapi ala kulli hal, fadhal. Fajar Rumi yuzi bil muslimin faqala lahu madadi wal fasakha famar rabihum fa'arqaba farasahu fakharra fa'alahu faqatalahu wa hadza farasahu wasilahu falamma fatahu Allahu azza wa jalla lil muslimina ba'asa ilaihi Khalid bin Walid fa'akhadha min as-salab qala au fa'ataituhu faqultu ya Khalid amalin ta'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bisalabi lil qatil qala bala pada ini istighfar itu saya menganggap banyak. Nah, itu alasan Khalid bin Walid untuk mencegah dia dari salapnya tadi. Qultu la turiddannahu alaihi aw la
aula aula aturana aula arifanna kaha inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aba ayurdah alaihi walau fajat makna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qasastu alaihi kisatan badari wa ada Khalid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Khalid ma hamalaka ala ma sana'ta qala ya Rasulullah istaghfartuhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Khalid rudda alaihi ma khatanhu qala au faqultu lahu lunak ya Khalid alam afiraka wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalika fa akhbartuhu qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Khalid la turda alaihi hal antum tarikuna li Umarai lakum sifatun amrihim wa alaihim qadaruhu. Ya, lakum sifatu amrihi, kalian hanya mendapatkan bagian jernih dari urusan mereka, sementara mereka menanggung yang keruhnya. Jadi kalau ada masalah-masalah, pasti yang menanggung kan pasti amirnya. Nah, maka di sini akhirnya Khalid tidak disuruh oleh Nabi SAW mengembalikan mengembalikan karena dia ternyata malah mengatakan kepada Khalid tadi itu kayak Khalid, ambillah wahai Khalid, itu maksudnya rasakan apa yang sudah saya janjikan bahwasanya saya akan melaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu Nabi mendengar ucapan tersebut, beliau tanya, ada apa kok ngomong begitu? Nah, ternyata diceritakan oleh Khalid, beliau marah ya, karena Khalid itu panglima perang, nah, kalau tidak disopani seperti itu. Kemudian di situ tadi ada kata-kata arqaba, itu artinya memotong kakinya kuda. Faqatalahu wa haza farasahu, dan dia pun mengumpulkan kudanya, mengumpulkan yaitu mengambilnya. Maka ringkasnya boleh ya seorang amir untuk mengambil salab, tidak memberikan kepada orang yang membunuh karena satu sebab. Tapi kaidahnya jangan dilupakan bahwasanya tasarrufu ra'i manutun bil maslahah. Nah, salab itu tidak diambil khumusnya, tapi diberikan semuanya kepada orang yang sudah membunuh si kafir. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi salabi lil qatil wa lam yuhammisu sanad. Bihirai qala babu man ajaza ala jarihu muskhanin yunafalu minasalabi. Man ajaza, orang yang melanjutkan kematian ala jarihin mufkhan, atas orang yang luka yang mufkhan. Mufkhan itu yang hatta idza afkhantumuhum fashuddul wathaq, kalian sudah mengalahkan mereka, bisa diartikan yang dikalahkan, maka orang tersebut yunafal min salabihi, dikasih nafal tambahan dari salabnya. Jadi kasusnya Abu Jahal itu. Nah, Abi Hurairah Nabi Mas'udin qala nafalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Badrin sayfa Abi Jahlin kana qatalah. Yang membunuh Abu Jahal ini sebenarnya bukan Ibnu Mas'ud, tapi dua anak kecil dari kalangan Ansar yang menyergap Abu Jahal, kemudian memukul Abu Jahal dengan pedang mereka, akhirnya dia jatuh. Nah pas jatuh itu kemudian dia masih tersengal-sengal nafasnya. Nah baru kemudian Abdullah bin Mas'ud yang melanjutkan kematiannya, pembunuhan terhadap Abu Jahal ini. Nah sehingga salabnya diberikan kepada anak muda yang sudah membunuh, tapi khusus untuk pedangnya diberikan kepada Ibnu Mas'ud. Dan kemarin sudah diceritakan ya, Ibnu Mas'ud konon tingginya hanya sekitar 1 dhirak saja. Nah, jadi kalau datangnya di dalam peperangan terlambat, maka
dia tidak mendapatkan saham. Tapi kalau sebelum ghanimah dibagi, masih bisa dapat saham. Tapi setelah ghanimah dibagi udah telat ya. Nah. Anak sami'a Abu Hurairah ya hadis Sa'id bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abana bin Sa'id bin As ala sariyatin minal Madinah tibala Najd. Faqadima Abanu bin Sa'id wa ashabuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar ba'da an fatahaha. Wa inna Khuzuma tali kekang kuda mereka itu adalah sabut. Faqala Aban itasim lana ya Rasulullah. Qala Abu Hurairah faqultu la taqsim lahum ya Rasulullah. Faqala Aban anta biha ya wabru tahaddaru alaina min ra'si daulin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijlis ya Aban walam yaqsim lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini orangnya marah gara-gara Abu Hurairah mengatakan la taqsim. Maka dia mengatakan ya wabr, wahai wabr. Wabr itu suatu binatang seperti kucing, tahaddar yang turun, min ra'si dhalin dari puncaknya gunung. Bisa juga dhalin ini nama satu tempat. Ini maksudnya mengecek Abu Hurairah, kamu itu nggak usah ikut-ikut, kamu cuma seperti kucing kecil. Dan ini wajar ya para sahabat Nabi seperti ini, namanya manusia ya, kadang-kadang bertengkar tapi tidak sampai menghilangkan kefiqatan mereka di dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya hanya sekedar manusiawi biasa ada gesekan-gesekan begini. Maksud dia adalah kamu itu tidak berhak untuk melarang saya, kamu hanya rakyat jelata seperti binatang kecil tadi. Billahi qala Nabi sallallahu qala qarimtu Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar hina fatahaha. Fasa'altuhu ayyusimali fatakallama ba'du waladi Sa'id bin As faqala la tuskin lahu ya Rasulullah. Qala faqultu hadza qatil minhu. Qatil nama orang. Faqala Sa'id bin As ya ajaban liwabrin qad tadalla alaina min qudumi dawlin ya'ayyiruni biqatli imri'in muslimin akramahu Allahu ala yadayya walam yuhimni ala yadayhi. Qudumi dawlin bifathil qafi, qafnya di fathah, ay tarafihi, yaitu ujungnya dhal. Nah kemudian dhal ini ada tafsiran yang lain dari Imam Bukhari selain dua yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu pohon sidr. Maka dari ujung pohon sidr, kalau yang tadi gunung atau nama satu tempat. Ya karena apa kok bisa tafsirannya banyak, karena ada istilahnya itu isim mustarak, yang satu kata bisa beberapa makna. Adapun kisahnya Ibnu Qawqal siapa yang tahu? Ini masalah-masalah begini tidak begitu penting sebenarnya, tapi kalau ini ingin mengetahuinya berarti kita baca ya. Qatil bin Qayqal wasmuhu Nu'man bin Malik bin Tha'labah bin Asram wa Qawqal laqabu Tha'labah. Anna Nu'man bin Qawqal qala yawma ahadin aqsamtu alayka ya Rabb an la taghiba ash-shamsu hatta ata'a bi arjati fil jannah fastushhida dhalika al-yawm. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytuhu fil jannah wa ma bihi harajun. Jadi dia orangnya pincang Ibnu Qawqal ini, dan dia mati syahid dalam perang Uhud tadi, dalam perang Uhud. Kemudian dia ketika masuk surga, kata Nabi SAW, saya melihat dia di surga sudah tidak pincang lagi.
adalah yang dibunuh oleh orang tersebut. Nah, kalau Nabi Rasulullah Nabi Musa kalau qadimna fawafaqna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ftataha Khaybar fa'asim lana aqala fa'atana minha wa ma qasama li ahadin waba an fathi Khaybar minha syai'an illa liman syahida ma'ahu ila ashaba safinatina Ja'farin wa ashabihi fa ashama lahum ma'ahum. Ashab as-Safinatina itu adalah orang-orang yang datang dari Habasyah, Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya yang datang dari Habasyah. Jadi mereka memiliki dua hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Nabi Umar qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ya'ni yawm al-badri wa qala inna Usmana intalaqa fi hajatillahi wa hajati rasulillahi fa inni abayi'u lahu wa daraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisahmi wa lam yadribu li ahadin qabalahu. Wa hum fil mar'ah wal 'abdi yuhdayani min al-ghanimah. Orang perempuan dan budak itu dikasih sedikit dari ghanimah alias tidak dikasih saham. Jadi yang dikasih saham siapa? Orang-orang yang sudah dewasa saja. Nabi Qala Anas bin Hawmus Qala kataba Najdatu ila bin Abbas yas'aluhu an kaza wa kaza wa zakara asya'a wa anil mamluki alahu fi bai'i sayun wa anil nisa'i alfunna yakhrujna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alahunna nasibun wa qala ibn Abbas laula ayatiya qatan ma qatabtu ilaihi. Kalau saya tidak khawatir dia itu melakukan satu perbuatan tolol, saya tidak akan tulis surat kepada dia karena dia orang jelek, ahli bid'ah. Tapi daripada saya tidak tulis malah dia melakukan perbuatan bodoh, ya udah mending saya jawab saja. Amal muluku apa naik Mamluk kan muluk sudah. Nah, amal mamluku apa naik sudah. Amal nisa apa punah yudawina jarha wa yasina ma. Nah, itu tugasnya wanita yang ke perang ya, ngasih minum dan memberikan obat-obatan. Nah, maka di situ yuhdha cuma dikasih sedikit saja, tidak dikasih saham. Maka ada sahmun, ada rodhun, sebagaimana hadis berikutnya itu istilahnya rodhun. Nah, Nabi Qala an Yazid bin Hawmus qala katabana Najdatul Haruriyyu ila ibni Abbasin yas'aluhu an nisa falkunna yashhadna harba ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hal kana yutrabu lahunna bisahmin. Qala fa ana katabtu kitaba bani Abbasi ila Najdah qad kunna yahduna harba ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa amma ayyudrab balahunna bisahmin fala wa qad kana yurdahu lahunna. Nah, yurdah sama dengan yuhdha tadi, dikasih sedikit. Dan itu tadi ada istilah haruri. Kenapa disebut haruri? Karena dia itu tinggalnya asalnya dari Harura di Kufah, dan itulah asal muasal munculnya pemikiran Khawarij. Nah, sehingga Najdah ini karena dia Khawarij dia disebut al-Haruri. Nabi Qala an jaddatihi ummi abihi anna kharajat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaybar sadisa sitti niswatin fabalaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faba'atha ilaina fajina fara'ayna fihi rudab faqala ma'aman kharajtunna wa bi'izni man kharajtunna faqala faqulna ya Rasulullah kharajna na'zilu sa'a. Nah, ini tugas-tugas wanita ya. Yang pertama nakhzilu sya'ar, menenun rambut. Wa nu'inu fi sabilillah, membantu masak-masak misalnya. Wa ma'ana dawa, kasih obat. Nunawidus syiham, kami bisa menyerahkan anak-anak panah. Naskis sawik, kami bisa memberi air kepada sawik, yaitu untuk dimasak. Nah, tapi mereka
tidak dapat izin dari Nabi SAW, karena beliau mengatakan ma'aman kharajtuna fi idzni man kharajtuna, ini diingkari. Nah, Faqala qumna hatta idza faraha Allahu alaihi khaybar asama lana kama asama lirijal. Qala faqultu laha ya jaddah wa ma kana dzalika? Qalat tamran. yang ini dhaif. Dan sawik itu dari kata-kata insaqa yang saku, yaitu mudah untuk masuk ke tenggorokan, karena dia itu dibuat dari daqiq atau dari gandum, maka disebut sawik karena itu. Ada yang sahih tadi ya, riwayat yang hanya menyebutkan dua tugasnya wanita tadi. Ada sani Amir Maula Abi Lahmi qala syahidu Abil lahmi, orang yang enggan terhadap daging, karena dia enggak mau daging. Jadi bukan abi bapak, bukan. Syahidu khaybar ma'asadati faqallamu fiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amara bi faqullitu sayfan fa'idha ana ajuruhu. Anak ajuruh, saya menyeret pedang tadi karena dia masih kecil, sehingga pedangnya lebih panjang daripada tubuhnya, sehingga ketika diselempangkan itu terseret. Fa'ukhbira anni mamluk fa'amarali bisyai'in min kursi. Khurfiyil mata, khurfi itu adalah perkakas rumah ya, seperti misalnya entong atau rice cooker, tapi tidak dikasih saham ghanimah. Qala Abu Dawud ma'anahu annahu lam yushim lahu, cuma dikasih apa khurfi dari. Qala Abu Dawud qala Abu Ubaid kana harrama Allah ala nafsihi fasumiya abil lahmi, itu kisahnya Abil lahmi tadi. Abi Hurairah an Jabir qala kuntu amihu ashabin ma yawmal badri. Amihu anzilu fil mahli amla addal wa biyadi, saya memenuhi air. Ini karena dia masih kecil. Jadi Jabir itu kan termasuk syiarus sahabah seperti Ibnu Abbas dan sebagainya. Nah, sehingga tugasnya belum sampai ke perang, dia tugasnya bantu-bantu di kemah, mengambil air dan sebagainya. Anak-anak yang seperti ini tidak dikasih saham, tapi hanya dikasih radakh. Babun fil musyrik yushamu lahu, orang musyrik dikasih saham atau tidak. Nah, Abi Hurairah an Aisyah qala Yahya anna rajulan minal musyrikina lahiqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatilu ma'ahu faqala irji summa tafaqa faqala inna la nasta'inu bi musyrikin. ya berarti dikasih saham atau tidak? Tidak, ikut saja tidak boleh. La nasta'inu bi musyrik. Nah, babnya ini kenapa kok bab apa al-musyrik yushamu lahu? Ini di syarah dikatakan falamma lam yarda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isti'anah bil musyrik fa kaifa yushamu lahu sahmun. Bagaimana mungkin dikasih saham, ridha saja tidak untuk ikut perang. Nah, maka takdirnya babun fil musyrik yushamu lahu, ini bagusnya merupakan pertanyaan ya, ayushamu lahu, apakah dikasih saham? Maka jawabnya adalah tidak. Nah, Abi Hurairah babu fi suhmanil khali. Abi Hurairah an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asama rajulin wa farasihi salasata asham sahman lahu wa sahmaini li farasihi. jadi untuk kuda, karena dia itu kekuatannya lebih besar daripada manusia dan manfaatnya dalam jihad lebih besar, maka jatahnya lebih banyak daripada manusia, yaitu dua bagian. Sehingga kalau penunggang kuda, dia dapat 3 bagian dirinya dan 2 untuk kudanya itu. Dan ini masalah khilafiyah. Nah, Abi Hurairah an Nabi qala ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atan afarin wa ma ana farasun wa ataqul lil insani minna sahman wa aqtal lil farasi sahmaini. nah, Abi Hurairah an Abi Amr qala qara bi ma'nahu illa annahu qala salah sadana kali zada fa kana lil farasi
salah satu ashab. Ya, ini sesuai dengan pendapat jumhur semua hadis ini, bahwasanya untuk pejalan kaki 1 saham, untuk menunggang kuda 3 saham. Nah, yang menyelisih itu adalah mazhab Abu Hanifah. Mereka tidak memakai hadis ini, tapi mereka mengatakan lil faris sahmani faqat, sahmun lahu wa sahmun laha. Nah, ini tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita dahulukan apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kuda itu dikasih lebih banyak, ya wajar karena apa? Kekuatannya juga lebih banyak, dan sudah berulang-ulang kita sampaikan bahwa Islam itu sangat menghargai pekerjaan, sehingga yang pekerjaannya lebih banyak maka dia mendapatkan lebih banyak, meskipun apa? Binatang. Billahi qala babu fi man asama lahu sahman. An ammihi Mujammi ibni Jariyah al-Ansari wa kana ahadul qura'i alladhi qara'ul Qur'an. Qala sayyidina Hudaybiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma sarafna anha idzan nasu yahuzuna abaira faqala ba'dun nasi li ba'di ma lin nasi qalu uya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakharajna ma'an nasi nujifu fawajadna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqifan ala rahilatihi inda qura'il ghanim. Falamma jatama'a alaihi nasu qara'a alaihim inna fatahna laka fathan mubina. Faqala rajulun ya Rasulullah afathunhu? Qala na'am walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innahu lafathun. Faqusimat khaybaru ala ahli Hudaybiyah faqasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala samaniyata asyara sahman. Maka jaisu alfan wa khamsimi'atin fihim sulusumi'atin farisin fa'atal farisah sahmaini fa'atal fajirah sahman. Qala Abu Dawud. Di situ ada kata-kata yahuzun al-abair, mereka itu menggerakkan unta-unta. Ya, abair jamak dari bair. Kalau yahuzu itu harek, menggerakkan. Ada mufradat yang terus lewat atau tidak? Fa kharajna ma'an nasi nujifu, kami menyerang. Fama ujaftum alaihi min khairin wa darikat. Nujifu itu sebenarnya arti asalnya itu mempercepat apa itu kendaraan gitu. Tapi maksudnya adalah apa? Mengendarai kendaraan dengan cepat untuk menyerang musuh. Dan itulah bedanya antara ghanimah dengan fai. Kalau ghanimah itu ada aujaftum alaihi min khailin, tapi kalau fai itu tanpa ada aujaftum alaihi min khailin. Kemudian fathah dalam Al-Quran ada 3 ya, Fathu Khaybar dan Fathu Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Nah, maka di sini Nabi ditanya apakah ini fathah. Nah, kata beliau iya fathah. Yang dimaksud di sini Hudaybiyah, tadi kan Syahidna Hudaybiyah. Nah, kalau bisa dikatakan fathah padahal kan mau umrah tidak berhasil ya kan. Ya, meskipun tidak berhasil umrah, tapi kemudian terjadi kesepakatan damai, dan itu menyebabkan banyak orang yang kemudian masuk Islam. Dan perang di dalam Islam ini tujuannya bukan untuk haus darah, tapi tujuannya untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Berarti malah sudah sesuai dengan keinginan. Nah, babun fin nafli, nafl itu artinya tambahan yang diberikan daripada ghanimah. Jadi ada saham itu dari ghanimahnya, kalau nafl itu tambahnya. Nah, Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma badrin man fa'ala kaza wa kaza falahu minan nafli kaza wa kaza. Qala fataqaddama al-fityanu falazimal masyaqqatu ar-rayati falam yabruha falamma. Mereka tidak meninggalkan rayat, bendera-benderanya di belakang. Falamma fatahu Allahu alaihim qala al-masyaqqah kunna rida'an lakum law in hazamtum lafi'tum ilaina fala tadhhabu bil maghnam wa nabqa fa abal fityanu wa qala ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana fa anzalallahu
yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillah ila qawlihi kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yaqulu faqala dzalika khairan lahu wa kadzalika aidan fa'atiuni fa inni a'lamu bi akibati hadza minkum. Nah, jadi dulu kan pembagian ghanimah itu belum ditentukan ya. Nah setelah itu kemudian baru Allah menentukan bahwasanya 1/5-nya diambil untuk Nabi, kemudian yang sisanya 4/5 baru dibagikan kepada para pasukan, sehingga sudah tidak perlu untuk berebutan seperti yang tadi itu. Bilaikala an Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma badrin man qala qatiran falahu kadza wa kadza wa man asara asiran falahu kadza wa kadza summa saqa fatabarnahu hari zahari atam. Ya, jadi boleh kita itu memberikan semangat orang dengan hadiah harta. Siapa yang jihad nanti berhasil membunuh ini dapat bonus ini, nggak ada masalah seperti ini. Dan ini salah satu dalil bagi para muhaqqiqin yang membolehkan adanya niatan tambahan setelah niatan ikhlas atau niatan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting asalnya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala akhbarani Daud bi hadzal hadis bi isnadihi qala faqasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisawa wa hadis Khalid atam. Abi Hurairah an Nabihi qala jitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma badrin bi sayfi faqultu ya Rasulullah inna Allaha qasafa sadri yauma min al-adwi fahabli hadza sayf qala inna hadza sayfa laysa li wala laka. Fadhahabtu wa ana aqulu yu'tahu yawma man lam yubla bala'i fabaina ma ana idja'ani rasul faqala ajib fazanantu annahu nazala fiya sayun bi kalami fajitu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka sa'altani hadza sayfa wa laysa huwa li wala laka wa inna Allaha qad ja'alahu li fa huwa laka. Summa qara'a yasalunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi wa rasul ila akhir ayat. Ya, jadi asalnya dia minta oleh Nabi yang dikasih karena memang beliau belum dapat wahyu untuk membolehkan memberi tadi. Nah, terus dia batin dalam hatinya, wah hari ini akan dikasihkan kepada orang yang lam yubla balai, yang dia belum beramal seperti amalan saya dalam perang. Saya maju ke depan terus membunuh banyak orang, nah, sementara orang-orang hanya santai-santai di belakang, nanti malah dia dapat yang lebih banyak daripada saya. Nah, maka akhirnya turun ayat tadi ini. Nah, begitu sudah jadi milik Nabi, Nabi kasihkan, karena salah satu sifat Nabi itu kalau diminta tidak pernah menolak. Qala Abu Mas'ud, qala Abu Dawud, qira'atu bin Mas'ud yas'alunaka an-nafla sebagai mufrad. Tapi ini tidak mutawatirah sehingga tidak boleh kita baca. Babun fi naflis sariyati takhruju min askar. Bab memberikan nafal kepada sariyah, pasukan kecil yang dia itu keluar dari askar, pasukan besar. Jadi misalnya peperangan dari Madinah ke Tabuk nih. Nah, di tengah perjalanan itu seringnya Nabi mengutus sekelompok orang, kamu berjalan ke sana ke utara, kamu berjalan ke sana ke selatan nih. Jadi sambil menyelam minum air nih, sambil perang ke satu tempat itu sambil menggasai juga atau menyerang juga orang-orang kafir yang dilewati. Nah, orang-orang yang dikirim seperti itu berhak mendapatkan nafal karena mereka melakukan tugas yang lebih daripada yang lain. Nah, Panasru ahlu sariyah ba'iran Fakana suhmanihim salah satu asyara. Nah, jadi yang lainnya dapat 12, mereka ditambahi 1, jadi 13 karena ada tugas tambahan tadi. Nah, Alhamdulillah qala an-Nafi qala la ta'dilu man samaita bi Malik hakadha au nahwu yakni Malik bin Anas. La ta'dil man samaita bi Malik, jangan engkau bandingkan orang yang kamu sebutkan dengan Imam Malik. Artinya Imam Malik ini tingkatannya lebih tinggi daripada yang lain ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala.
Nabi qala Ibnu Umar qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila Najd. Fakharajtu ma'aha fa'asabna na'aman kasiran fanafalana amirana ba'iran bikulli insanin. Summa qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqasama bainana ghanimatana fa'asaba kullu rajulin minna isna asyara ba'iran ba'dal khumus. Wa ma hasabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billati atana sahibuna wala aba alaihi ba'da ma sana'a. Faqala likulli rajulin minna salasata asyaran ba'iran binaflihi. Ya, jadi asalnya oleh pemimpin syariah tadi dikasih satu-satu. Nah, oleh Nabi tidak diingkari, berarti boleh seperti itu. Karena memang tadi ada tugas tambahan tadi. Bila ikalah Ana Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa sariyatan fiha Abdullah bin Umar ibalana dilin faghanimu ibilan kasiratan fakana subhanuhum isna asyara ba'iran wa nufiru ba'iran Zaid bin Wahab alam nughayyiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ikalah Ana Abdullah qala ba'asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fabalagat subhanuna isna asyara ba'iran wa nafalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran. Bila ikalah Ana Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana yunafiru ba'da man yab'asu minas saraya li anfusihim khawsatan nafla siwa kismi amal Qasmi amal selain dari bagiannya seluruh pasukan. Wal khumsu fi dzalika wajibun tulid. Wabihi qala Ana Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawma badri fi salasiniatin wa khamsa asyara faqala. Ini jumlahnya Ahlul Badr ya, 315 sama dengan jumlahnya para rasul, sama dengan jumlahnya Ashabul Talut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma innahum kufatun fa'ahmilhum Allahumma innahum uratun faqsuhum Allahumma innahum jiya'un fa'ashbikum. Faqatahallahu lahu yawma badrin fa'anqalabu hina anqalabu wa ma minhum rajulun illa waqad raja'a bijamalin aw jamalaini faqtasu wasyaba'u. Tasaw dan berpakaian, wasyabi'u dan kenyangnya, sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahmilhum, berilah mereka tunggangan. Karena kalau hufatun ya tanpa alas kaki, kasihan mereka, panas kan padang pasir. Nah, doanya 3 dikasih double 3 sesuai dengan permintaan. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tamanna ahadukum falyukthir. Kalau orang angan-angan atau berdoa itu banyak sekalian, karena Allah itu memang maha kaya, diminta banyak pun tidak akan kehabisan. Babun fi man qala al-khumus qabla an-nafl. Bab orang yang berpendapat bahwa khumus itu diambil sebelum nafl. Kalau dalam kasus-kasus tadi kan nafl ya kan, kemudian baru khumus diambil, baru kemudian saham ghanimah. Nah, bagaimana kalau khumus dulu diambil baru kemudian nafl? Nah, ini dua-duanya boleh, sehingga kata para ulama al-amrani jaizan, dua-duanya boleh karena semuanya ada dalilnya. Abi qala an Habib bin Maslamah al-Fihri annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi sulusa ba'da khumus. Nah, jadi khumusnya diambil dulu baru kemudian nafal. Kemudian setelah itu pembagian ghanimah. Nabi qala an Habib bin Maslamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanafilu rubu'u ba'da khumus wa sulusu ba'da khumus idza qafala. Rubu'an sebagai maf'ul ya. 1/4 atau 1/3. Kalau pas pulang 1/3. Maka maksudnya ar-rubu' ini adalah idza dzahaba, ketika pergi atau ketika berangkat maksudnya. Memang di sini nggak ada kata-kata idza dzahaba ya, tapi sudah mafhum karena di akhirnya disebutkan idza qafala, apabila pulang. Jadi maksudnya gini, misalnya perang ke arah Tabuk ya. Nah, pas berangkat itu kalau ada syariah yang dikirim ke kanan ke kiri, itu nanti dikasih nafalnya itu 1/4.
Misalnya mereka syariah berhasil mendapatkan 1 juta. Nah, diambil dari 1 juta tadi seperempatnya dikasihkan mereka, terus sisanya dimasukkan ke kas ghanimah. Itu kalau pas berangkat ya, kasihnya seperempat saja. Tapi kalau sudah pulang dari Tabuk menuju Madinah, masih ada yang dikirim lagi ke kanan ke kiri. Nah, nanti kalau menang dalam perang yang dikirim tadi dapatnya 1/3. Kenapa ketika pulang dikasih lebih banyak? Karena sudah lelah dalam peperangan, kemudian masih mau bekerja. Nah, ini mirip kalau tukang apa itu kerja malam hari, apa istilahnya, jadi lembur ya, maka gajinya lebih besar ya kan, padahal jamnya lebih sedikit ya, masuk akal karena apa, itu lebih berat. Nah, Kemudian itulah sampai rumah pulang yaqulu untuk abdan bimisal limra'atin min bani Hudzailin fa'ataqatni kama kharajtu min misal wa biha ilmun ila hawaitu alaihi fima qura. hawa itu alaihi, saya menampungnya. Jadi maksudnya semua ilmu yang di Mesir sudah saya ambil, sehingga ulama-ulama Mesir semuanya sudah saya keruk ilmunya. Nah, Semata itu hijaz kama kharajtu minha wa biha ilmun ila hawaitu alaihi fima qura. Semata itu Irak kama kharajtu minha wa biha ilmun ila hawaitu alaihi fiha qura. Semata itu Syam faqarbal tuha kulla dzalika Muqarbala yuqrabilu apa? Menyaring. Kalau sudah punya ilmu, itu bisa menyaring kita, mana yang diambil, mana yang tidak. Kalau belum punya ilmu, bingung, dikasih macam-macam. Nah, kulla dzalika anin nafsi. Walam ajida ahadan yukhbiruni fihi bi syai'in hatta ataitu syai'an yuqalu lahu Ziyad bin Jariyah at-Tamimi wa qala lahu hal sami'ta fi nafsi syai'an qala na'am sami'tu Habib bin Salam al-Fihri yaqulu syai'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam nafala rubu'a fil bad'ati wa sulusa fil raj'ati. bad'ah itu maksudnya tadi ketika berangkat perang, raj'ah itu maksudnya ketika pulang dari perang. Nah, maka pas pulang itu digaji lebih banyak karena apa? Seperti orang yang lembur tadi itu. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu kadang-kadang begitu ya. Kita cari di tempat-tempat orang-orang besar nggak nemu, tapi malah seorang syekh yang kurang terkenal dia punya ilmu. Karena itu para ulama mengatakan apa itu? La yakhlu kitabun an faidah. Setiap kitab itu tidak pernah kosong dari faedah. Kamu jangan remehkan kitab kecil, tetap ada faedahnya. Kadang-kadang tidak kamu temukan dari kitab-kitab besar. Nah, Nabi kalau fi sariyah taruddu ala ahli askar. as-sariyah taruddu ala ahli askar. Syariah, pasukan kecil itu mengembalikan ghanimah kepada pasukan besar. Jadi ketika dikirim ya kan, kemudian dapat ghanimah itu jangan diambil semuanya, ya, kembalikan karena mereka itu masih gabung dengan pasukan besar. Nah, kalaupun dikasih nafal oleh Nabi tadi, kasih nafal 1/3 atau 1/4 saja. Nah, Nabi Naiklah menjadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau muslimun tatahafa'ah dima'uhum yas'a bidimatihim adnahum wa yujiru alaihim aqsahum wahum yadun ala man siwahum yaruddu musiddu ala mut'ifihim wa mutasarri'ihim ala qa'idihim la yuqtalu mu'minun bi kafirin wala zu ahdin fi ahdihi walam yadhkur Ibnu Ishaq qawaida wa taqafi'ah. Kemudian qala Nabi qala Abdurrahman bin Uyainah ala ibni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qatala ra'iyaha wa kharaja yatruduha huwa wa unasun ma'ahu fi haidin wa ja'altu wajhi qibala Madinah summa nadaitu salah samarat ya sobahahu summa tabatul qawma wa ja'altu armi
u'akhiruhum fa idza raja'a ila farisin jalastu fi asri Wa akhirhum, dan saya melukai mereka, membuat luka mereka. Ini kisahnya seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal pandai lari kemarin ini, Salamah bin Aqwa. Iyas bin Salamah an abihi, abihi adalah Salamah bin Aqwa yang kemarin itu. Nah, hatta ma khalaqallahu syai'an min zahri Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ja'altuhu wara'a zahri. Zahar itu tunggangan atau kendaraan. Wa ta'alqu alqau aksara min salasin ruhma wa salasin Rumhan, min salasin rumhan wa salasin burdatan yastakifuna minha. nah, jadi karena dikejar oleh Salamah, nah, akhirnya terpaksa mereka melepaskan barang-barang mereka supaya larinya lebih kencang. Nah, maka jadi ghanimah semuanya untuk Salamah ini. Padahal dia seorang diri ya, tapi dia berhasil membuat takut al-qaum, suatu kaum. Nah, Suma atahum ulainah madadan faqalat dan bantuan. liyakum ilaihi nafarun minkum faqama ilayya arba'atun minhum fasaidu jabala falamma asma'uhum qultu ata'rifuni qalu wa man anta qultu ana ibnul aqwa waladzi karama wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yatlubuni rajulun minkum fayudrikani fala atlubu fayafutani. Nah, dia pede banget ya. Kalau ada yang ngejar saya, nggak mungkin dapat saya. Tapi kalau saya ngejar, nggak mungkin lepas dari saya. Nah, ini orang kesambungan seperti ini boleh untuk dalam peperangan. Kalau sudah kita bahas al-khuyala fil harb, nah, fil kitab. Nah, Amma barita hatta nazartu ila fawarisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatakhallaluna sajara awwaluhum al-akhramu al-asadi fayalhaqu bi abadi rahmani bani uyainah wa yu'tifu alaihi abdurrahman wahtalafa ta'nataini fa'aqara al-akhramu bena'ah akhramu abdurrahmani wa ta'anu abdurrahman faqatalahu fatahawwala abdurrahman ala farasi akhram fayalhaqu abu qatadah bi abdi rahman wahtalafa ta'nataini fa'aqara bi abdi qatadah faqatala abu qatadah fatahawwala abu qatadah ala farasil akhram summa ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal ma alladzi jallaituhum inda duqaradin fa idza Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fi khamsini'atin fa atani sahmal faris warajil. ya, ada mufrad yang perlu ditanyakan? Apa? Dzukar jallaituhum anhu dzukar, yang saya mengusir mereka bidhi qarat, di tempat namanya dzukar. Dzukardin ma'un ala nahwi barid minal Madinah, nama satu mata air sekitar satu barid dari kota Madinah. Nah, satu barid itu 20 kilo. Nah, jadi kata-kata dzukharat itu penjelasan dari alma yang disebutkan tadi. Nah, ini mulai kisah-kisah ya. Kisah-kisah saya tidak begitu tertarik karena sebenarnya kita belajar Abu Dawud ini adalah fikihnya yang kita ambil, tapi nggak ada masalah. Dan saya punya rencana akan membuat satu kitab judulnya Sunanul Bukhari, ya kan, Sahihul Bukhari kan. Nah, kita ambil kitab-kitab yang hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih saja, kemudian yang tidak berkaitan dengan fikih, tentang fitan, tentang akidah, tentang iman, tentang ilmu, semuanya dihilangkan. Tersisa kitab fikihnya saja, hadis fikihnya saja menjadi Sunanul Bukhari, karena terlalu panjang kitab Sahih Bukhari itu kalau kita pelajari dalam dorong seperti ini. Bab nafal dari emas perak dan dari awal ghanimah.
Abi Hurairah qala an Abi Juwairiyah al-Jurmi qala asabatu bi Abi Rum jaratan hamra fiha dananiru fi imrati Muawiyah wa alaina rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Sulaim yuqalu lahu Ma'nu bin Utsayr. Fa'ataituhu biha faqasama bainal muslimin wa atani minha masalah misla ma ata rajulan minhum. Summa qala laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la nafla illa ba'dal khumus. Tidak ada nafal kecuali setelah khumus. Jadi khumus dulu diambil, baru kemudian nafal. Tapi sudah kita bahas tadi bahwasanya Nabi pun pernah memberikan nafal sebelum khumus. Jadi seperti dalam kasusnya Ibnu Umar tadi itu ya. Jadi dikirim syariah, kemudian dapat onta langsung dibagi oleh panglimanya. Sisanya baru diserahkan kepada Nabi SAW, berarti itu sebelum khumus. Ya kalau mau lebih afdal yang sesuai dengan sabda Nabi ini, karena ketika bertentangan antara sabda dengan perbuatan, maka kita punya kaidah al-qaulu muqaddamun 'alal fi'li. Tapi sudah dijelaskan oleh para ulama tadi ya, kilahuma jaiz karena dua-duanya sunnah Nabi SAW. Sabda juga sunnah, kemudian perbuatan juga sunnah, takrir juga sunnah. Itu kan semua khazam yaitu araya minasibihi fa'abaitu. Jadi kalau orang ngasih kita sesuatu dari harta dia, kita boleh menolak. Kamu itu jatah kamu dan saya sudah dapat jatah, udah masing-masing saja. Dan caranya menolak, kalau dalam hadis yang lain kita mendoakan barakallahu fi ahlika wa malika. Babun fil imam yastaghfiru bi syai'in minal fai'i li nafsihi. Bab imam itu yastaghfir bi syai'in, memilih sesuatu yaitu dari harta ghanimah, minal fai', dari harta ghanimah untuk dirinya sendiri. Maka fai' di sini maksudnya apa? Ghanimah. Lebih lagi qala sami'tu Amr bin Habasah qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ba'irin minal maghnam. Qala masalama aghda wa baratan min jambi ba'irin. Summa qala wala yahillu li min ghanaimikum mislu hadza ila khumus wal khumus mardudun fikum. Nah, jadi maksudnya apakah imam boleh mengambil sesuatu untuk dirinya? Jawabnya la yajuz. Lebih lagi qala babu fil wafa bil ahdi. Ya, kepada musuh pun tidak harus wafa bil ahdi. Lebih lagi qala an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah ayqalu hadhihi al-qadratu fulani bin fulan. Termasuk para koruptor. Babun fil imam yustajannu bihi fil uhud. Bab imam itu dijadikan tameng di dalam perjanjian-perjanjian. Nah, sehingga kalau imam mau melakukan perjanjian, maka hendaklah dia mengingat kaidah tadi ya, tasarrufur ra'i manutun bil maslahah. Dia qala Nabi Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal imamu jannatun yuqatalu bihi. Dia qala anna Abarafi akhbarahu qala ba'asatni Quraisyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulqiya fi qalbil Islam faqultu ya Rasulullah inni wallah la arji'u ilaihim abadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la ahisu bil ahdi wala ahbisu burudah. Ya, jadi burud atau apa itu utusan dari musuh itu tidak boleh ditahan ya. Beda dengan mata-mata. Kalau mata-mata silahkan dibunuh, namanya jasus atau ain. Tapi kalau barid atau jamaknya burud, nah itu utusan dari musuh, nggak boleh kita tahan karena dia itu statusnya sebagai tamu ya. Walakin irji fa in kana fi nafsika allazi fi nafsika an farji. Qala qad habtu summa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa aslamtu. Qala Bukairun wa akhbarani an Abarafi kana kirtiyan. Qala Daud hadza kana fi dzalika zaman fa amma yawma fala yasma. Ya, sekarang sudah nggak berlaku begitu. Kalau zaman dulu ini berlaku, kata Abu Dawud rahimahullah ta'ala, fikih beliau seperti itu. Artinya lah bisul purutnya itu tadi ya nggak berlaku karena
dia sudah mau masuk Islam, ya sudah, urusan dia dengan kaumnya, tidak ada urusan dengan kita. Babun fil imam yakunu bainahu wa bainal aduwi ahdun fa yasiru ilaih. Bab imam yang memiliki perjanjian damai dengan musuh, apakah boleh dia itu berjalan mendekat kepada musuh? Maksudnya ketika sudah hampir habis waktu perdamaiannya, boleh enggak mendekat gitu. Nabi Qala Ansari bin Amir rajulun min Hamir Himyar, al-hamir keledai. Qala kana baina Muawiyah wa baina Rum ahdun wa kana yasiruna wa biladihi hatta idza qala ahdu bazahu faja'a. Nah itu, jadi ketika sudah hampir habis masa ahdunnya, itu Muawiyah mendekat dengan tujuan apa? Kalau betul-betul sudah habis, misalnya hanya hari Senin, Ahadnya itu sudah dekat, sehingga begitu hari Senin sudah habis masa ahdunnya langsung diserang. Pemikirannya begitu nih. Faja'a rajulun ala farasin aw yadawni wa huwa yaqulu Allahu akbar Allahu akbar wa fa'un la ghayra Fanadaru fa idza amru banu abasa fa arsala ilaihi Muawiyah fasa'ala wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana bainahu wa baina qaumin ahlun fala yashuddu uqdatan wa la yahulluha hatta yanqadiya amaluha au yanbida ilaihim ala sawa faraja'a Muawiyah. Jangan dia yasuddu uqdatan, mengencangkan ikatan, jangan juga melepas. Maksudnya jangan mengotak-atik atau jangan mengubah-ubah perjanjian. Perjanjian tetap dilakukan sesuai perjanjiannya yang sempurna sampai selesai waktunya. Nah kamu kan belum selesai waktunya, berarti kamu berjalan mendekat itu nggak boleh, itu curang. Itu seperti apa? Orang melakukan sesuatu sebelum waktunya. Itu seperti kasusnya orang-orang Bani Israel disuruh ibadah hari Sabtu, tidak boleh cari ikan hari Sabtu, atau sudah pasang hari Jumat, sehingga nanti diambilnya hari Ahad, ya sama aja itu. Au yang bida ilihim ala sawa, atau dia melemparkan kepada mereka perjanjiannya dengan sama. Maksudnya melemparkan itu dengan memberitahu, ya, kita sampaikan kepada kalian bahwasanya kami khawatirkan ada khianat dari kalian, maka masa perjanjiannya kita tutup sampai di sini. Nah, ngomongnya dengan jelas seperti itu sehingga semuanya tahu. Mereka akan mengatakan, baiklah kita terima penyelesaian perjanjian ini. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau diam-diam seperti ini tidak diperbolehkan. Akhirnya kemudian Muawiyah kembali, dan ini menunjukkan fadilahnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia takluk terhadap sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Sahih Bukhari kita temukan bahwa Muawiyah itu dipuji oleh Ibn Abbas, beliau mengatakan innahu faqihun. Kemudian Birdaun itu adalah Al-Birdaun at-Turki min al-Khayl wa huwa khilaful Iraq, yaitu kuda dari Turki, bukan kuda dari Arab. Maka kuda itu bermacam-macam, ya. Kalau kuda Arab terkenal lebih mahal, sehingga nilainya dan kekuatannya lebih besar juga. Dan Rasul SAW bersabda tentang kuda Arab, bahwasanya kuda Arab itu setiap paginya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicintai oleh pemiliknya kuda. Nah, itu khusus untuk kuda Arab, ya. Kalau kuda non Arab kita tidak temukan fadilah berdoa tersebut. Babun fil wafa' lil mu'ahid, boleh juga mu'ahad, wa hurmati zimmatihi, bab menyempurnakan janji terhadap kafir yang mengadakan perjanjian damai dan kehormatan perlindungannya. Nabi Bakar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan fi ghairi kuntihi haramallahu alaihi jannah. Tidak boleh membunuh kafir mu'ahad. Tetapi apakah ada qisasnya? Nah, di situ diperselisihkan, ya. Kalau jumhur tidak ada qisas karena tidak selevel darahnya. Tapi kalau menurut Hanafi ada qisas.
fi ghairi kunhihi, yakni fi ghairi waqtihi. Maka harus menunggu masa ahadnya selesai kalau ingin membunuhnya. Nah, karena Musailamah kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala laqad hadatsani Muhammad bin Ishaq an Sayyid bin Asja yuqalu lahu Sa'd bin Tariq an Salamah bin Nu'aym bin Mas'ud al-Asja'i an abihi Nu'aym qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu lahuma hina qara'a kitab Musailamah ma taqulani antuma qala taqulu kama qala amma wallahi laula anna rusulan la taqatul la darabtu anaqakum. Ya, jadi sebenarnya Nabi itu ketemu sama dia ya. Kamu itu sebenarnya halal darahnya, tapi karena kamu itu sebagai rasul sama dengan barid tadi, burut ya, nggak boleh dibunuh, nggak boleh ditahan ya, saya tidak akan tahan karena status kamu itu sebagai tamu di sini. Nah, berbeda dengan mata-mata ya, halal darahnya. Bihilai qala an Haris bin Mudari annahu ata Abdullah faqala ma baina wa baina ahadin min al-arabi jinatun. Apa? Hinatun ay adawatun, permusuhan. Wa inni marartu bi masjidi Bani Hanifah fa idza hum yu'minuna bi Musailamah fa arsala ilaihim Abdullah faji'a bihim fastatabahu wa Bani Nawbaha qala lahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laula annaka rasulun adarabtu unuqaka fa anta yawma nasabi rasulih fa amara qala zakat bin Ka'ab fadarabla unuqahu fi suqin summa qala man arada an yanzur ila Bani Nawbaha watiran bisuk. Musailamah itu pakai lam di fathah atau di kasrah? Musailimah bidhammil mim wa fathis sin wa kasril lam wa wal kadzab. Yang terkenal Musailah, kita ganti ya, Musaili, karena di syarahnya begitu, bi kasril lam. Jadi kadang-kadang apa? Ada nama-nama yang kita itu sudah sering mengucapkan tapi salah. Contohnya Musailimah ini dikatakan terlanjur. Demikian juga Khidir, yang benar Khadir. Demikian juga Nawas, yang benar Nuwas. Waktu dzalika. Walaupun fi amanil mar'ah, bab memberikan keamanan, yaitu dari seorang perempuan. Boleh enggak perempuan itu ngasih keamanan kepada orang kafir menjadi kafir mustakman? Ada 3 kafir yang silmi, yaitu mu'ahad, zimmi, mustakman. Bila ikara Nabi Abbasin qala haddatsatni Ummu Hani bintu Abi Thalib annaha ajarat rajulan minal musyrikina yawmal fathi fatat Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat lahu dzalika. Qala qad ajarna man ajarti wa ammana man ammati. Amanna, kami memberikan keamanan. Ini menunjukkan bahwa perempuan pun boleh untuk memberikan isti'man ya, atau aman. Demikian juga budak pun juga boleh, karena dalam hadis yang tadi kita baca ya, yujiru alaihim aqsahum atau adnahum, tadi boleh memberikan ijarah meskipun orang yang paling adna, paling rendah di antara kaum muslimin. An Aisyah qalat in kanatil mar'atu la tujiru 'ala mu'minina fayajuz. Apakah ada khilafiyah dalam masalah ini? Ajma'a 'ammatu ahli ilm anna aman al-mar'ah jaiz, wa kadzalika qala aktsarul fuqaha fi aman al-'abd, ghaira anna Abu Hanifah wa ashabahu farraqu bain al-'abd alladhi yuqatil والذي لا يقاتل فأجازوا أمانه إذا كان ممن يقاتل ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد. Jadi kalau budak, maka menurut Abu Hanifah itu dibagi 2 nih. Budaknya itu ikut perang tidak?
dia ikut perang bolehlah, masih aman kepada orang kafir. Tapi kalau tidak ikut perang, ngapain masih aman? Yang aja nggak ada gunanya dalam apa? Jihad fisabilillah, maksudnya nggak ikut apa? Andil. Itu kepemikiran Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ya wajar banget ya, karena Abu Hanifah kan menggunakan qiyas dan sebagainya, atau menggunakan pemikiran. Maka di sini perbedaannya dari sisi bukan perempuan, tapi dari sisi budak saja. Ngantuk kan? Ngantuk, ngopi dulu nggak apa-apa. Masih ada kopi di koperasi. Nggak ada yang suka kopi hitam. Kopi hitam itu menyebabkan semangat. Kalau kopi yang warna-warni itu kurang sehat. Boleh untuk beli sesekali aja. Nah, sulhil adu, sulh nama lainnya apa? Qada. Nama lainnya lagi hudnah. Ada 3 nama. Qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah fi bi'ti Asarah mi'atan min ashabihi hatta idza kanu bi Quraisy qala al-hadiyah wa as'alahu wa ahrama bil umrah fasaqal hadis. Qala basara Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bi saniyah allati yuhbatu alaihim minha barakat bi rahilatihi faqala an-nasu hal atil qaswa. Hal ini suara untuk menggiring kendaraan. Kalau di Indonesia apa? Biasanya apa kalau menggiring apa kuda biar dia jalan gitu? Nggak pernah dengar ya? Lupa saya. Sudah lama nggak main kuda. Khalatil qaswa, telah berhenti atau telah menderum si unta ini. Qaswa itu nama untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain qaswa, jadi boleh qaswa ada, atau qaswa seperti Zakaria dan Zakaria. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lahat wa ma dzalika lahat bi khuluqin walakin habasaha bisulfin. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah menahan filnya Aburhah. Sumaqala waladzi nafsi biyadihi wa yas'aluni al-yawma kuttata yu'azzimuna biha hurmatillah bila akhirituhum iyaha summa zajaraha fawasabat fa'adala anhum hatta nazarat aqsa bil Hudaybiyah ala samari qalilin ma faja'ahu Hudayl bin Warqa al-Khuzai. Ini nama-nama ini perlu dihafalkan ya, karena ini tentang sejarah. Yang paling diperlukan ya mengetahui nama-namanya tokoh-tokoh ini, supaya kita ngerti juga siapa dari mereka yang akhirnya kemudian masuk Islam. Tadi ada kata-kata khutbah, itu adalah khoslah, satu bagian, yaitu satu bagian dari sulh, perdamaian. Ini nama pertama adalah Hudayl bin Warqa al-Khuzai. Sematahu yani Urmata bin Mas'ud waja'ala yukallimu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullama kalamahu akhadha bi lihiyatihi wa Mughirah bin Syu'bah qa'imun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sayfu alaihi minfar wa daraba yadihi yadahu bina disayf. Maqala akhir yadakaan lihiyatihi. Ini kebiasaan orang Arab ya, kalau memuliakan seseorang itu memegang jenggotnya. Nah, ini Mughirah khawatir, ini orang kafir megang jenggot Nabi, mau apa dia nih? Nah, maka dia suruh jangan pegang-pegang. Walaupun Urwatu raksahu, faqala man hadha? Qala qalu al-Mughirah bin Syu'bah. Faqala ayyu Ghudar, wahai orang yang melakukan apa? Pengkhianatan, karena dia pernah melakukan satu pengkhianatan waktu itu ketika masih kafir. Awalas du'as alfi kudratika wakana Mughiratu sahiba qauman fil jahiliyah waqatalahum wa akhadha amwalahum thumma ja'a fa aslama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma al-islamu
faqad qabilna wa ammal malu fa innahu malu qadrin la hajata lana fihi. Nah, jadi harta yang haram ya kita nggak mau. Nah, kemarin tuh saya ditanya, ada seseorang masuk Islam, dulunya dia itu ngajar agama Katolik. Setelah itu dia masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam pensiun dari ngajar. Nah, pensiun kan masih dapat gaji kan karena PNS itu. Nah, ditanya itu gajinya halal tidak? Karena dulunya ngajar agama Katolik. Saya bilang saya belum ahli fatwa. Ya dari satu sisi bisa dikatakan halal, dari satu sisi bisa dikatakan haram. Sehingga wallahu a'lam. Kalau mau warok ya tidak usah dimakan seperlunya saja. Kalau terdesak ya sisanya disedekahkan terlebih bagus lagi. Nah, betul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub hadza ma qala alaihi Muhammadur Rasulullah." Apa qada? Salah tadi qada tadi. Perdamaian. Faqala Subayy wa ala annahu la ya'tika minna rajulun fa in kana ala dinika ila radatahu ilaina. Falamma faragha min qadiyatil kitab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu thumma hliku. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mahsur di dalam umrah atau haji, maka kita langsung tahallul di tempat kita ihsar tersebut. Nah, summa ja'a nisbatun mu'minatun muhajirat al-ayat fanahahumullahu ayyarudduhunna wa amarahum ayyaruddu sadaq. Summa raja'a ila Madinah faja'ahu Abu Basir rajulun min Quraisy yakni fa'arsalu fi talabihi fadafa'ahu ila rajulaini fakharaja bihi hatta idza balagha Zulaifa nazaru yaquluna min tamrilahu faqala Abu Basir bi ahadi rajulaini qawla inni la ara sayfaka hadha yaqulan jayyidan fastallahu al-akhar, maka mengambilnya orang yang lain. Faqala jarak tulihi faqala salas saif itu ya, bukan mengambilnya. Apa itu? Ya mengambil dari apa namanya? Dari sarung pedang itu. Mengambil dari sarung pedang, atau kalau terjemah yang lebih gampang ya menghunus. Nah, jadi kan dia memuji pedangnya, maka dia kemudian mengeluarkan apa tenan gitu. Nah, faqala Abu Basir arini anzur ilaihi fa amkanahu minhu fadrabahu hatta barada mata. Jadi boleh al-harbu khud'ah, pura-pura memuji pedang padahal mau membunuh, tidak ada masalah. Seperti kasusnya Abdullah bin Maslamah ingin membunuh seorang tokoh, dia mengatakan, kok parfummu wangi sekali, pakai parfum apa ini? Dicium kepalanya, begitu sudah bisa memegang kepalanya, dia mengatakan kepada teman-temannya, dunakum, serang, langsung mati. Faqala al-akhar hatta ata Madinah padahal masjid ya'du. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'a hadza du'ran fazi'an, ini sesuatu yang menakutkan. Lari itu pasti ada sesuatu yang menakutkan ini. Faqala qad qutila Allah sahibi wa inni lanuqtul. Faja'a Abu Basir faqala qad awfallahu zimataka faqad radatani ilaihim summa najjani Allahu minkum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ummihi mis'ara harbin law kana lahu ahadun. Celaka ibunya, maksudnya celaka dia. Mis'ar harbin ini penyulut peperangan, law kana lahu ahad. Jadi sekarang Abu Basir sendiri, tapi kalau ada orang-orang yang seperti Abu Basir ikut-ikutan musuh Islam kemudian tidak mau balik ke Mekah, wah itu jadi satu kekuatan besar dan akhirnya akan menjadi peperangan itu nanti. Falamma sami'a dzalika arafa annahu sayaruddu ilaihim fakharaja hatta ata Sifal Bahri, ini satu tempatnya. Yang kali itu Abu Jandal walahi kopi Abi Basir hatta jama'at minum Isobah, satu kelompok. Nah, makanya terkenal dua nama ini, Abu Jandal sama Abu Basir. Ini tokoh orang-orang yang mencegat orang-orang kafir Quraisy
ketika mereka melewati perjalanan antara Mekah dan Madinah. Kemudian tadi di tengah-tengah kalimat itu ada hatta nazala bi aqsal hudaybiyah ala thamadin qalilil ma'i. Baca tuh. Hamad itu adalah satu lubang yang dalamnya ada air. Abdur Ibrahim Samad, itu Ibrahim lubang. Kalau pakai fa ya. Betul. Wabihi ilaihi qala dan Miswar bin Mahrumah wa Marwan bin Hakam annahum istalahu ala wada'i harbi asrasinin ya'manu fihi nas wa ala anna bainana aibatan makfufah wa annahu la istalah wa la iqlala. Bahwasanya di antara kami ada aibah makfufah, ada kopor yang ditutup. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang sudah lalu, peperangan di antara kita itu jangan diungkit-ungkit lagi, karena kita ini sedang berdamai selama 10 tahun. Jadi ini satu kalimat ungkapan kinayah untuk menjaga hubungan perdamaian ini, sehingga data-data yang lalu itu jangan dibuka kembali. Itu adalah kita tiadakan dulu karena masih perdamaian. Wa innahu la islala, tidak boleh mencuri, wala ighlala, dan tidak boleh khianat selama perjanjian ini. Artinya kalau nanti ada perbuatan-perbuatan ini itu sama dengan merusak janji ini. Jadi perjanjiannya tidak hanya dirusak dengan perang, pencurian pun termasuk, pengkhianatan juga termasuk. Nah ternyata belum sampai 10 tahun perjanjian itu mereka sudah merusak. Akhirnya Rasulullah SAW kerahkan pasukan pada waktu Fathu Makkah ini. Sulhulnya kan tahun 6 ya. Kemudian Rasulullah sibuk untuk perang Khaybar, memusuhi orang-orang yang non-Quraisy. Mereka malah merusak janji. Akhirnya Nabi serang pada tahun 8 Hijriah. Nah, Bihi qala an Jubair bin Mut'im qala Jubair bin Talib bin ila di Mijban rajulin min Mikhbar ila di Mijban rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atainahu fasa'ala Jubair an al-budna wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu satusalihuna sulhan amina. Ini akhir zaman. Babun fil aduwi yu'ta ala qirrah wa yutashabbah bihim. Bab musuh didatangi dalam keadaan lalai dan diserupai dengan mereka. Ini supaya kita bisa menyerang mereka dengan mudah. Maka kita pura-pura termasuk kelompok mereka. Maka boleh ya kita itu berpura-pura, karena al-harbu khida'ah. Misalnya pura-pura pakai baju seperti baju yang dipakai oleh orang-orang kafir. Mereka misalnya biasanya pakai baju oranye, kita pakai baju khas mereka dalam rangka untuk harb, nggak ada masalah. Nah, Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man laika bibni Ashraf fa innahu qad azallahu rasulahu. Siapa yang mau menghabisi Ka'ab bin Ashraf karena dia sudah kurang ajar. Nah, Muhammad bin Mas'ud faqala ana ya Rasulullah atribu an aqtulahu qala na'am qala fa'adhan bi an aqula syai'an yaitu mimma la yurdillah. Tapi saya perlu untuk ngomong seperti itu ya, dalam rangka mengelabui mereka ya. Dengan kata lain, saya mau ngecek engkau di depan dia ya Rasulullah. Nah, inna hadha rajul ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pura-pura ya keberatan dengan masuk Islam karena ditarik terus sedekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya pura-pura. Annana melelahkan kami dengan sebab sedekah tadi. Maka dia mengatakan, dan nanti kamu juga akan bosan sama Muhammad. Sekarang kamu sudah mangkal, nanti akan bosan kepada dia.
wiskon au wiskotain. Tusrifa mengutangi kami. Qala ba'dun ayu syai'in tarhanuni qala wa ma turidu minna faqala nisa'akum qalu subhanallah anta ajmalul arab narhamuka nisa'ana fayakuna zalika araman alaina qala fatarhamuni auladakum qalu subhanallah yusabbu banu ahadina fayuqalu luhinta biwaskin awasqataini qalu narhamukal la'mah. Al-la'mah yuridu silah, senjata yang bikin orang tidak ngantuk. Qala na'am falamma atahu manahu wa kharaja ilaihi wa huwa mutayyibun yandahu ra'suhu, menetes-netes kepalanya itu dengan tip tadi. Itu orang kaya ya, sampai parfumnya banyak begitu. Falamma anjalasa ilaihi wa qad kana ja'a ma'ahu binafsin salasatin aw arba'atin fadzakaru lahu qala inni fulana wa hiya aqtaru nisa'in nas qala ta'zanuli fa'ashummu qala na'am fa'adkhala yadahu fi ra'sihi fashammahu qala a'udu qala na'am fa'adkhala yadahu fi ra'sihi falammas lam kana minhu qala dunakum fadarabuhu hatta qataluhu. Dunakum ay khulu, maksudnya diserang. Yang dahu ternyata kalau untuk tip itu bukan menetes, tapi semerbak. Ya, terjemahkan sesuai situasi kalimatnya. Kalau dunakum itu istilahnya apa itu? Isim fi'il bukan? Ya akhwat, dunakum hada isim fi'il wala la? Ma hadijib dunakum khuduhu, enggak ada penjelasan isim fi'il ya. Dunakum quddamukum fi irsyaduna, tandanya isim fi'il itu apa? Sama ya, nggak ada tandanya. Tayyib. Satu hadis lagi di anna kumput nasto. Nabi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu qayadal fatwa la yaftiku mu'min. Iman itu mengikat pembunuhan. Maksudnya apa? La yaftiku mu'min, orang mukmin tidak akan membunuh, karena membunuh itu perbuatan dosa. Nah, berarti kalau ada orang mukmin membunuh bagaimana? Nah, berarti dia tidak mukmin, dia hanya muslim. Kemudian para ulama membedakan antara al-fatq dengan al-ghilah, meskipun sama-sama artinya membunuh. Bahwasanya al-fatq itu adalah al-qatlu ba'dal amani qadran, membunuh setelah memberikan keamanan. Kalau ghilah itu juga sama ya, membunuh, tapi menipunya kemudian membunuhnya pada tempat yang tersembunyi. Maka orang beriman tidak mungkin melakukan pembunuhan dengan sifat fatq, yaitu setelah memberikan keamanan kemudian malah membunuh. Sini kita damai. Nah, begitu datang langsung ditembak, nggak mungkin begitu. Itu berarti dia melakukan khatar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.